Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala dan berkata Nabi Ya'qub, ya baniya, wahai anak-anakku, la tadkhulu, janganlah kalian masuk Mesir, min babin wahidin, dari satu pintu, wadkhulu, dan masuklah kalian semua, min abwabin mutafarriqah, dari pintu-pintu yang berbeda-beda, berpencar-pencar, berbeda-beda. Waktu itu ada 4 pintu di Mesir itu. Maka mereka dibagi-bagi untuk masuk pintu di 4 pintu itu, supaya tidak kena ain. Karena mereka itu mempunyai fisik yang berbeda dengan orang-orang Mesir. Itu anak-anaknya Ya'qub, putra-putra anak Ya'qub itu fisik-fisiknya gede-gede, kuat-kuat. Kemudian tubuhnya juga, wajahnya ganteng-ganteng, putih-putih begitu. Berbeda sekali dengan orang Mesir. Sehingga Nabi Ya'qub itu takut kalau mereka ini kena ain, supaya selamat dengan ain, sehingga jadi perhatian orang. Orang ini kok bolak-balik ke sini itu, siapa ya ini? Nah, akhirnya orang itu, ain itu hak, al-ainu hak, kata baginda Nabi. Maka itu bisa melemahkan orang, bisa merubah sifat orang dan berbagai macam, bisa mendatangkan sakit juga. Jadi makanya beliau itu takut kena ain. Maka coba kamu buat masuknya jangan satu pintu, dari pintu yang lain aja, berbeda-beda pintu, nanti bagi-bagi nanti. Wa ma ughni, dan aku tidak dapat mencukupkan, aku tidak akan mencukupi, angkum, dari kalian, maksudnya menolak kalian dari kata-kataku tadi, minallahi, dari Allah, min syai'in, sedikit pun. Tapi ya aku ini enggak bisa menolak takdir Allah, apa yang terjadi pada kalian. Ini hanya usahaku untuk, karena saya sayang kepada anak-anaknya, maka Nabi Ya'qub usaha supaya anak-anaknya tidak kena ain. Inil hukmu, tidaklah hukum illa lillahi, kecuali bagi Allah. Alaihi, kepada Allah lah tawakkaltu, aku bergantung. Wa alaihi, dan kepada Allah falyatawakkal, maka hendaklah bergantung. Al mutawakkilun, orang-orang yang bergantung, yang bertawakal. Walamma dakhalu, ketika mereka telah masuk, min haitsu amarahum, dari sekiranya telah memerintah mereka, abuhum, bapak mereka, yaitu dengan masuk berpencar-pencar dari 4 pintu Mesir. Maka tidak ada yugni, mencukupi anhum, dari mereka, minallahi, dari Allah, min syai'in, sedikit pun. Ternyata juga tidak bisa mencegah mereka dari pandangan orang juga, dari ain juga. Illa hajatan, kecuali hanyalah satu hajat, fi nafsi Ya'qub, di dalam hatinya Nabi Ya'qub, qadaha, yang Allah telah tentukan, atau Allah yang Nabi Ya'qub telah sampaikan. Wa innahu, dan sesungguhnya Nabi Ya'qub ladu ilmin, sungguh orang yang mempunyai ilmu, lima 'allamnahu, dari apa yang kami telah ajarkan kepadanya. Walakinna aktsaran nasi, sungguhnya kebanyakan manusia, la ya'lamun, mereka tidak mengetahui, orang-orang kafir maksudnya, tidak mengetahui kalau Nabi Ya'qub adalah seorang nabi. Walamma dakhalu, ketika mereka telah masuk ala Yusuf, kepada Nabi Yusuf, maka Nabi Yusuf menggandeng, maksudnya mengungsikan, maksudnya menggandeng, menggabungkan, ilahi, kepada dirinya, Nabi Yusuf, akhahu, saudaranya, yaitu Binyamin. Langsung begitu mereka datang ke Nabi Yusuf, langsung Nabi Yusuf menggandeng gandeng Binyamin, diajak sendiri mereka berdua, saking kangennya kepada Binyamin, saudara kandungnya. Qala, berkata Nabi Yusuf kepada Binyamin, ini sesungguhnya aku, aku ini akhuka, saudaramu. Aku ini saudaramu dulu itu, katanya. Fala tabtais, maka janganlah kamu susah, bima kanu ya'malun, dengan apa yang mereka
lakukan dari hasad-hasad mereka kepada kita ini namanya beda ibu ya. Beda ibu, mereka itu menghasati anaknya ibu yang lain gitu loh. Maka Nabi Yusuf itu langsung ngambil Binyamin. Mesti Binyamin juga dihasati juga sebetulnya gitu. Maka Nabi Yusuf menenangkan Binyamin, ini aku saudaramu, sudah nggak usah susah dengan perbuatan mereka kepadamu. Sekarang kamu bersama aku, nanti tak usahakan, sudah kamu tinggal sama aku aja, nggak usah ikut mereka. Akhirnya dibuat khilah nanti. Falamma jahazum, ketika Nabi Yusuf menyiapkan mereka bijahazihim, dengan muatan mereka, muatan bahan makanan. Ja'ala, maka Nabi Yusuf menjadikan as-siqayata takaran, yaitu takaran yang terbuat dari emas. Takaran fi rahli akhihi, di dalam di dalam pelananya saudaranya yaitu Binyamin. Tsumma azana, kemudian memberi pengumuman, muadzin, seorang yang memberi pengumuman, ayyuhal air, wahai kafilah, rombongan unta-unta, ayyuhal air, wahai rombongan unta-unta, innakum, sungguhnya kalian, lasarikun, sungguh orang-orang yang mencuri. Kalau mereka berkata, wa aqbalu, dan waqaqbalu, dan sungguh mereka telah menghadap, alaihim, kepada alaihi wa aqbalu alaihim, alaihim, kepada orang-orang yang menuduh mencuri. Mada, apa tafkiduna, kalian cari, mada, apakah tafkidun, yang kalian cari. Kalian kok menuduh kami mencuri, kalian itu mencari apa? Kalau mereka berkata nafkidu, kami kehilangkan, maksud kami mencari, maksudnya nafkidu maksudnya itu ya mencari gitu aja, lebih mudah artinya. Kalau nafkidu, kami mencari suwa al-maliki, takarannya raja, waliman, dan barang siapa jabih yang datang dengan membawa takaran itu, khimlu ba'ir, upah satu muatan unta, wa ana, dan aku, bihi, dengan muatan itu, zaimun, adalah menanggung. Kalau mereka berkata, tallahi, demi Allah, laqad alimtum, sungguh kalian telah mengetahui, majikna, kami tidak datang, linufsida, supaya kami merusak, fil ardi, di bumi, wa kunna, dan bukanlah kami sarikin, para pencuri. Kalau mereka berkata, yaitu orang yang beri pengumuman dan teman-temannya, fama jaza'u, maka apa balasan dia, yaitu pencurinya, in kuntum, bila mana ada kalian kadibin, orang-orang yang bohong, ternyata mencuri betul. Mereka kan tidak tahu, dan mereka tidak pernah mencuri juga sebetulnya. Tetapi memang Nabi Yusuf itu meletakkan takaran atau wadah sok itu lah, wadah untuk takaran sok itu dimasukkan di dalam tempatnya Binyamin. Itu khilahnya Nabi Yusuf itu untuk bisa mengambil Binyamin kembali, tidak usah ikut pulang, biar bersama Nabi Yusuf saja. Dan mereka tidak tahu, bagaimana mereka dikatakan, kalian semua pencuri. Loh, kami bukan mencuri. Apa yang kalian cari? Kami mencari soknya Malik, yaitu takarannya raja, yang bisa mendapatkannya akan dapat satu muatan unta. Demi Allah, kami datang ini tidak akan merusak di bumi ini. Kami bukanlah para pencuri. Dan mereka ini sudah dikasih tahu Nabi Yusuf bahwa hukumnya orang yang mencuri itu akan jadi budaknya orang, barangnya orang budaknya orang yang dicuri, akan diserahkan. Fama jaza'uhu, maka apakah jaza'uhu, balasan dia kalau dia memang ada yang mencuri di antara kalian. In kuntum, bila mana adanya kalian kadibin, bohong bahwa kalian tidak ada yang mencuri. Qalu, mereka berkata, jaza'uhu, balasan dia, man, barang siapa wuji yang ditemukan fi rahlihi, di dalam
Apalana dia bahwa maka dia orang pencuri itu jazau balasan dia kadzalika, seperti itulah najzi kami membalas adz-dzalimin, orang-orang yang zalim dengan mencuri. Jadi akan diserahkan kepada orang yang dicuri itu. Balasannya apa? Ya jelasnya pencuri ini harus dikasihkan kepada orang yang mencuri, jadi budaknya orang yang dicuri barangnya tadi. Itu sudah jadi sunnahnya keluarganya Nabi Yakub seperti itu. Nah, karena itu sudah diketahui juga Nabi Yusuf, kalau nanti dia dikatakan sebagai pencuri, mesti dia akan diserahkan kepada aku, dan jadilah nanti saudaraku bersama aku, tidak pulang bersama mereka. Fabada'a maka memulai bi'awqiyatihim, maka orang yang tadi yang menyuruh mencuri itu membuat taftish atau pemeriksaan. Fabada'a maka dia memulai memeriksa bi'awqiyatihim dengan wadah-wadah mereka dulu. Caranya begitu. Kayaknya oh tidak ada, ini tidak ada. Qabla wi'a'i akhi, sebelum wadahnya saudaranya Nabi Yusuf bin Yamin. Sumastakhraja, kemudian dia mengeluarkan sa' tadi atau siqayah min wi'a'i akhihi, dari wadahnya saudaranya Nabi Yusuf. Ternyata takaran tadi itu ditemukan di wadahnya saudaranya Nabi Yusuf. Saudara-saudara yang lain enggak ada, yang ada di saudara Nabi Yusuf. Kadzalika, seperti itulah kami telah memberi cara untuk merekadaya li Yusuf bagi Nabi Yusuf. Jadi kami ajari Nabi Yusuf, kami ulang Nabi Yusuf. Allah Subhanahu wa taala mengajari Nabi Yusuf untuk membuat rekadaya, kalau bukan tipu daya, rekadaya. Bukan rekadaya kepada Nabi Yusuf untuk bisa mengambil adiknya. Maka tidak ada bagi Nabi Yusuf liya'khudha, kok mengambil akhau saudaranya sendiri sebagai budak sebab mencuri, fi dinil maliki, di dalam hukumnya raja. Tentu saja tidak, tetapi hanya itu rekadayanya Nabi Yusuf saja supaya kembali kepada Nabi Yusuf. Tidak kok terus dijadikan budak betulan, yang enggak. Illa ayyasha Allah, kecuali Allah menghendaki, narfa'u, kami mengangkat derajat orang nasya'u yang kami kehendaki, wa fawqa kulli dhi ilmin, dan di atas setiap orang yang mempunyai ilmu, alimun, ada orang yang lebih alim lagi. Ada itu hukumnya orang yang mencuri pada zaman itu, bagi raja itu malah yaitu dipukuli, kemudian harus mengembalikan lagi, bukan dijadikan sebagai budak, kan.
Malah aslinya seperti itu. Nanti makanya ini seharusnya ini kayak gini. Nabi Yusuf tidak akan memasukkan di dalam anak adiknya ke dalam hukumnya raja, tidak. Tetapi dimasukkan di dalam hukumnya Nabi Yakub itu sendiri, yaitu diserahkan yang mencuri kepada orang yang dicuri tadi. Yang mencuri diserahkan kepada orang yang dicuri. Narfa'u kami ya. Jadi gitulah cara bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi ilham atau memberi wahyu kepada Nabi Yusuf untuk bisa mengambil adiknya lagi. Ini cerita panjang yang banyak sekali hikmah di dalamnya. Yaitu Nabi Yusuf kenapa kok mempersulit saudara-saudaranya. Biar saudara kok kenapa enggak langsung aku saudaramu. Oh, nanti saudaranya enggak akan kapok. Saudaranya enggak akan kapok. Maka Nabi Yusuf itu miter-miter, balik lagi, balik ini terus begitu. Tapi setelah itu saudaranya merasa terhina begitu karena sudah sama raja yang terhina. Ternyata Nabi Yusuf itu adalah orang yang dulunya dihina-hinakan oleh saudaranya, kata ganti Nabi Yusuf itu menolong mereka berkali-kali karena mereka kan dalam kondisi butuh sekali kepada Nabi Yusuf. Kalau Nabi Yusuf langsung berkata, aku saudaramu sudah kesini saja, mereka tidak akan ambil pelajaran sedikit pun akhirnya. Oh ya enak Yusuf, kan dia tidak akan merasa menyesal ketika membuang Nabi Yusuf. Ketika mereka itu diumbang-ambingkan oleh Nabi Yusuf seperti itu, maka mereka merasa ternyata mereka pun nggak merasa apa mereka diumbang-ambingkan juga nggak merasa. Tapi mereka sudah capek sana, dimarahi bapaknya, dimarahi sama Nabi Yusuf, dimarahi bapaknya lagi. Kalau pulang dimarahi sama Nabi Yakub. Kalau balik ke Aziz malah dituntut kepada Nabi Yusuf. Dituntut untuk membawa adiknya, dituntut begini. Begitu mereka sudah capek, aku ini adalah saudaramu. Baru nanti Nabi Yusuf mengatakan, loh kamu Yusuf dulu. Wah ya memang. Aku ini dulu salah kepada kamu. Kami telah membuang kamu. Nah ini kan gara-gara itulah akhirnya Nabi Yakub sampai berkata kepada anak-anaknya ini, kamu harus nyari Nabi Yusuf lagi. Kamu cari Yusuf, kamu cari Binyamin, kamu cari saudaramu yang paling tua, kembali bersama-sama. Akhirnya mereka dimumet semuanya. Akhirnya dimarahi sama ayahnya. Kamu sudah janji atas nama Allah untuk datang kembali bersama mereka. Ketika mereka ini sudah bingung betul-betulan, terus ditolong Nabi Yusuf dengan katakannya, aku Yusuf saudaramu. Lah, dengan begitu mereka jadi lega. Wah kalau begitu aku ini sudah memang banyak salah ini. Dan dengan pertolongan Nabi Yusuf inilah akhirnya kami tidak dimarahi sama bapak kami. Akhirnya pulang juga mereka minta maaf kepada bapaknya. Wahai bapakku, mintakanlah ampun kepada Allah kami ini. Kalau mereka itu datang kepada Nabi Yusuf dengan sangat dermawan sekali mereka mengatakan enggak ada cacian bagi kalian. Sudah semoga Allah ampuni kalian, enggak masalah. Tapi kalau mereka datang ke bapaknya, maka bapaknya yaitu Nabi Yakub mengatakan, iya kapan-kapan nanti tak mintakan ampun kepada Allah. Jadi artinya itu kata para ulama mengatakan kalau orang itu orang muda, itu mudah mengampuni. Kalau orang itu sudah tua, itu yes kapan-kapan panjenengan mau wakil nih oleh kita nah. Jadi begitu. Wallahu a'lam. Atau mungkin Nabi Yakub berbuat seperti itu kapan-kapan itu juga anaknya itu juga biar ambil pelajaran juga. Ini kalau aku enggak betul-betul merengek-rengek lagi kepada Nabi Yakub untuk dimintakan ampun kepada Allah. Ketika mereka rengek terus Bapak mintakanlah ampun kami kepada Allah. Maka sungguh-sungguh dalam minta ampun, bertaubat, akhirnya dimintakan ampun kepada Allah oleh Nabi Yakub alaihissalam. Baru mereka tobatnya sungguh-sungguh. Ketika mereka sudah tobat sungguh-sungguh, bersih rasa hasad di dalam hati mereka, mereka dipanggil Nabi Yusuf untuk datang semuanya ke Mesir. Begitu Nabi Yusuf membawa bapaknya, ke bapak ibunya untuk diletakkan di
di kursi, maka langsung justru mereka sujud semuanya, saking senangnya kepada Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf lah ini takwilnya ya ini ternyata. Karena Nabi Yusuf punya mimpinya adalah ketika masih kecil beliau mimpi bahwa matahari, bulan dan 11 bintang itu sujud kepada beliau. 11 bintang itu adalah saudara-saudaranya. Matahari, bulan itu adalah ayah dan ibunya. Itu sujud semuanya. Sujudnya sujud, bukan sujud nyembah ya. Sujud penghormatan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ternyata persis seperti itu kejadiannya itu. Maka beliau berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, ya ini takwilnya mimpiku dulu ternyata. Ini takwilnya mimpiku dulu. Akhirnya jadilah Nabi Yakub menjadi syekhnya orang Mesir, Nabi Yusuf jadi nabinya orang Mesir, jadi pimpinannya orang Mesir, dan saudara-saudaranya Nabi Yusuf menjadi ustadz-ustadznya orang Mesir. Maka akhirnya Mesir dipimpin Nabi Yusuf dan keluarga ini betul-betul menjadi baik luar biasa. Maka jadilah Bani Israel. Jadi dari Bani Israel itu mulanya itu. Israel itu adalah Nabi Yakub. Jadi Bani Israel itu anak-anaknya Nabi Yakub. Begitu. Jadi tapi ganti generasi mereka itu jadi orang yang sangat dimuliakan ya di Mesir. Lama kelamaan mereka ini juga pengen ke dunia. Mereka kerja dunia yang artinya kerjanya itu mendakwahkan agama, ngurusi agama, berubah menjadi ngurusi dunia sama dengan orang-orang Mesir. Bersainglah akhirnya bersaing urusan dunia bersama orang-orang Mesir. Ketika sudah bersaing urusan dunia bersama orang-orang Mesir, akhirnya jadi musuh-musuhnya orang Mesir. Ya kan? Nah, jadi seperti itu. Ahli agama itu kalau terus bersaing urusan dunia bersama kaumnya, ya akhirnya ya jadi musuhnya. Karena saingan. Lah apa yang terjadi akhirnya? Mereka jadi dibenci. Begitu terjadi zamannya Fir'aun, mereka itu Bani Israel, anak-anak Nabi Yakub, keturunan Nabi Yakub, dijadikan sebagai budak-budaknya orang Mesir. Saking bencinya orang Mesir kepada Bani Israel. Mereka jadi pembantu-pembantu, jadi orang yang paling rendahan pada waktu itu. Terus diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Jadi orang itu kalau jangan berubah pekerjaan. Maka dulu Sayyidina Umar radhiyallahu taala beliau itu sering memberi peringatan kepada sahabat-sahabat yang mereka itu mulai membangun rumah, terus mengerjakan sawah, itu semua kalau ada satu sahabat di Syam sana itu, dia itu membuat sawah yang lebar, membuat persawahan begitu. Dikirimi surat, wahai fulan, dulu kamu pekerjaanmu adalah memperjuangkan agama. Sekarang kamu telah berubah pekerjaanmu, yaitu pekerjaanmu adalah bertani. Dulu ketika kamu mengerjakan agama, maka para petani-petani kafir telah membayarkan duitnya kepada kamu. Sekarang pekerjaanmu sama dengan pekerjaannya orang kafir. Sampai seperti itu. Biar berhenti. Ini lupa pekerjaan aslinya. Pekerjaannya asli orang Islam itu memperjuangkan agama. Ada seorang sahabat juga zaman Sayyidina Umar itu, yang dia itu membangun pintu saja. Membangun pintu rumah itu dibangun agak diperbaiki gitu saja. Langsung Sayyidina Umar ketika dengar kirim surat lagi, fulan, aku dengar kamu kok memperbaiki pintu rumahmu. Nah, kalau suratku sudah sampai ke kamu, kamu bakar pintu rumahmu. Kenapa kok seperti itu? Kata Sayyidina Umar, beliau itu sangat-sangat khawatir kalau sampai sahabat-sahabat baginda Nabi itu terjumus kepada dunia. Sangat-sangat khawatir. Karena mereka itu adalah orang-orang yang bersih, sedangkan dunia ini kotoran. Baginda Nabi membandingkan dunia ini adalah dengan jifah.
Jifah itu adalah bangkai. Adalah bangkai. Jadi gak pantaslah sahabat baginda Nabi kok itu bergelimang dengan bangkai. Mestinya harusnya hanya mengambil secukupnya saja dalam urusan dunia ini, selainnya adalah untuk perjuangan agama. Itulah yang diharapkan Sayyidina Umar. Bahkan para sahabat baginda Nabi pun zaman Sayyidina Umar tidak boleh keluar dari Madinah. Semuanya wajib di Madinah, tidak boleh keluar, tidak diizini untuk keluar dari Madinah, kecuali petugas saja. Tidak diizini sama sekali. Kenapa nggak diizini? Aku takut kalau sahabat-sahabat nanti, sahabat-sahabat baginda Nabi itu keluar dari Madinah, mereka tidak terkontrol, akhirnya berkecimpung di dalam dunia. Makanya ketika di dalam Madinah masih bisa diawasi oleh Sayyidina Umar, biar tidak kena dunia. Maka ketika harta benda dunia telah datang ke Madinah zaman Sayyidina Umar, itu pemerintahan Islam sangat kaya zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar malah menangis. Orang-orang sukacita karena harta-harta dari seluruh dunia dikirimkan ke Madinah. Begitu banyaknya harta. Sayyidina Umar malah menangis. Maka dikatakan, kenapa engkau menangis wahai Amirul Mukminin? Maka Sayyidina Umar katakan, kalau memang harta itu bagus, tentu datangnya pada zamannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena harta ini buruk, maka datang akhir pada zamanku baru datang. Inilah harta itu satu buruk sekali. Maka Nabi pun di dalam urusan harta pun juga memperingatkan umatnya. Gitu. Jadi harta ini digambarkan oleh baginda Nabi ini seperti yaitu satu tumbuhan yang hijau di pinggir kali, ya, di pinggir kali. Lah hewan-hewan itu ada dua yang makan harta itu dengan lahap sehingga kekenyangan jebol perutnya. Itu orang-orang yang rakus pada dunia. Sedangkan orang yang tidak rakus pada dunia itu ngambil sedikit secukupnya dimakan, kalau sudah lapar baru ngambil lagi. Itu yang bijak. Maka kalau kita itu tahu harta, ambil secukupnya, itu kemudian dinikmati bersama keluarga, sedekahkan sebagainya. Kemudian kalau sudah habis nanti ambil lagi sedikit gitu. Jangan kebanyakan dan numpuk-numpuk, itu berbahaya. Al-Fatihah.